Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainul Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Wina 1969. Eh, Pada kali ini saya akan eh, fokus pada pasal 29 dan pasal 30. Di pasal 29 dan pasal 30 adalah termasuk daripada bagian ketiga dari Konvensi Wina. Bagian ketiga dari Konvensi Wina sendiri menjelaskan mengenai penerapan, penataan, interpretasi dan interpretasi daripada perjanjian internasional itu dan implikasinya kepada pihak ketiga, negara maupun organisasi internasional. Nah, kita langsung fokus pada pasal 29. Pasal 29 sendiri mengatur mengenai wilayah cakupan daripada perjanjian internasional. Pada teks aslinya menjelaskan bahwasanya unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory. Nah, artinya itu kecuali jika maksud yang berbeda muncul dari perjanjian atau ditetapkan sebaliknya, perjanjian mengikat pada masing-masing pihak sehubungan dengan seluruh wilayahnya. Nah, ini maksudnya yaitu bahwasanya asas ini sering diingatkan dalam ketentuan khusus sebuah perjanjian internasional. Contohnya pada perjanjian lama atau perjanjian yang terdahulu bahwasanya sering mengandung ketentuan terkait daerah jajahan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku pada wilayah non-jajahan, tapi dimungkinkan bagi para pihak untuk memperluas perjanjian ke wilayah jajahannya. Nah, ini kalau kita bawa ke contohnya, yang paling gampang yaitu ketika Belanda menerapkan atau mengaksesi Konvensi Paris mengenai Protection of Industrial Property pada 1983. Nah, Belanda juga memberlakukan perjanjian ini ke wilayah koloninya yaitu Indonesia atau yang bernama Netherlands East Indies. Nah, itu mengenai pasal 29 bahwasanya mengenai wilayah cakupan daripada perjanjian yang diatur pada perjanjian itu dan bisa diperluas dengan melihat wilayahnya. Nah, yang kedua pasal 30. Di pasal 30 ada beberapa ayat, 5 ayat ya. Nah, di sini saya tidak akan menyebut per ayat karena akan memakan waktu lebih banyak dan teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi. Di pasal 30, penjelasannya yaitu ayat 1 dan 2 adalah tentang manakah yang harus berlaku apabila ada ketidaksesuaian antara perjanjian lama dan baru yang pokoknya serupa, yang isi pokoknya serupa. Untuk menjawab hal ini, kedua ayat ini menentukan sebagai berikut. Yang berlaku adalah perjanjian yang baru. Hal ini sesuai dengan doktrin lex posteriori, dergot legi priori, yang berarti hukum lama, hukum yang dahulu akan digantikan oleh hukum yang baru. Nah, ini sudah kita ketahui bersama. Akan tetapi ketentuan di atas tetap harus tunduk dengan pasal 103, 103 daripada Piagam PBB. Di pasal 103 bahwasanya apabila terdapat pertentangan antara kewajiban-kewajiban daripada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut sesuatu persetujuan internasional lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut piagam ini. Nah, berarti apabila ada perjanjian internasional serupa dengan piagam PBB yang dibuat oleh negara anggota PBB, setelah piagam itu dibentuk pada tahun 1945 dan isinya saling bertentangan, yang tetap berlaku adalah piagam PBB tersebut. Nah, kita melangkah pada ayat ketiga dan sampai kelima terkait dengan masalah inkonsistensi perjanjian internasional lama dan baru, di mana para pihak dalam kedua perjanjian itu berbeda. Prinsip umum yang berlaku bila terjadi hal tersebut di atas, perjanjian internasional lama di mana kedua belah pihak menjadi peserta berlaku. Namun demikian, tidak semua pasal dalam perjanjian internasional baru menjadi tidak berlaku. Hanya kewajiban-kewajiban yang menimbulkan akibat pada pihak ketiga, tetapi bukan peserta perjanjian internasional baru yang berlaku atas teks perjanjian internasional baru. Jadi, walaupun ada ketersesuaian antara perjanjian internasional lama dan baru, tapi tidak menimbulkan akibat pada pihak ketiga. Perjanjian internasional baru itu tetap berlaku. Nah, sekian dari saya. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.